Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan Pak Rijal. Kita akan melanjutkan materi yang kemarin. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi dengan judul fungsi atau pemetaan. Materi ini adalah materi untuk kelas 8. Kita mulai dengan awalan mengenai pengertian fungsi. Agar kalian memahami pengertian fungsi, kita perhatikan uraian berikut. Kita lihat, pengambilan data mengenai berat badan dari 6 siswa kelas 8 disajikan pada tabel berikut ini. Tabel 2.2. Anik berat badannya 35, Andre 34, Gita 30, Bayu 35, Asep 33, Dewi 32. Yang kalau kita buat jadi diagram panah menjadi seperti ini. Anik berat badannya 35, Andre 34, Gita 30, Bayu juga 35, Asep 33, dan Dewi 32. Dari gambar 2.6 merupakan diagram panah yang menunjukkan relasi berat badan dari tabel yang ada di sampingnya. Tabel 2.2. Dari diagram panah pada gambar 2.6 diketahui hal-hal yang sebagai berikut. Yang pertama, setiap siswa memiliki berat badan. Hal ini berarti setiap anggota A pasti dia mempunyai kawan atau mempunyai pasangan di anggota B. Yang kedua, setiap siswa memiliki tepat satu berat badan. Hal ini berarti setiap anggota A mempunyai tepat satu kawan atau pasangan dengan anggota B. Tidak mungkin ada satu orang yang berat badannya ada dua jenis, atau berat badannya mempunyai dua buah berat badan yang berbeda. Berdasarkan uraian di atas, dapat kita ambil kesimpulan bahwa relasi dari himpunan A ke B adalah relasi khusus yang memasangkan setiap anggota A dengan tepat satu anggota B. Relasi yang demikian dinamakan fungsi pemetaan. Diulangi ya. Berdasarkan uraian di atas, dapat kita simpulkan bahwa relasi dari himpunan A ke B adalah relasi khusus yang memasangkan setiap anggota A dengan tepat satu anggota B. Relasi yang demikian dinamakan B. Tuh. Relasi khusus yang memasangkan setiap anggota B dengan setiap anggota A tepat dengan satu anggota B disebut dengan pemetaan atau fungsi. Jadi fungsi pemetaan dari himpunan A ke B adalah relasi khusus yang memasangkan setiap anggota A tepat satu dengan satu anggota B. Berarti dia berpasangannya hanya satu ke B-nya, tidak boleh bercabang. Syarat suatu relasi merupakan pemetaan atau fungsi adalah yang pertama, setiap anggota A mempunyai pasangan yang B. Yang kedua, setiap anggota A dipasangkan dengan tepat satu anggota B. Kalau dia bercabang atau dua anggotanya di B, berarti dia bukan pemetaan atau bukan fungsi. Kita perhatikan contoh. Dari relasi yang disajikan pada diagram panah berikut, manakah yang merupakan fungsi? Kita lihat. Yang pertama, PQR anggotanya A dan anggotanya B adalah 1, 2, 3, 4. P ke 1, Q ke 3, R ke 2. Gambar yang kedua, P ke 1, P ke 2, P ke 3, P ke 4. Q sama R nggak punya pasangan. Berarti penjelasannya seperti ini. Diagram yang pertama, diagram panah pada yang pertama, itu disebut dengan fungsi karena setiap anggota A mempunyai tepat satu pasangan di anggota B. Diagram panah pada gambar yang kedua itu bukan fungsi karena terdapat anggota A yaitu P mempunyai 4 pasangan di B, sedangkan dan ada juga di anggota A yang tidak mempunyai pasangan di B yaitu si Q dan si R. Intinya, supaya dia menjadi fungsi, dia harus punya satu garis ke samping. Walaupun di samping itu bersisa, itu tidak masalah. Seperti ini nih yang salah nih. Dia punya 3 panah, tapi temannya tidak punya panah, tidak punya pasangan. Kita masuk ke notasi dan nilai fungsi. Diagram di samping menggambarkan fungsi yang memetakan X anggota himpunan A ke Y anggota himpunan B. Notasi fungsinya dapat ditulis sebagai berikut. Fx merupakan hasil dari Y.
Dibaca fungsi f memetakan x anggota A ke anggota Y ke Y anggota B. Himpunan A disebut domain atau daerah asal. Yang ini nih, yang di depan ini daerah asal adalah daerah asal atau domain. Himpunan anggota B itu disebut kodomain atau daerah kawan. Dan yang C, himpunan C yang memuat hasil semua daerah di A atau itu disebut dengan range atau daerah hasil. Dalam hal ini, Y sama dengan fx disebut bayangan peta X. Oleh fungsi f, variabel X dapat diganti dengan sembarang anggota himpunan A dan disebut variabel bebas. Adapun variabel Y, anggota himpunan B merupakan bayangan X. Oleh fungsi f ditentukan bergantung pada aturan yang didefinisikan dan disebut variabel tergantung. Misalkan bentuk fungsinya adalah fx sama dengan ax tambah b. Untuk menentukan nilai fungsi x tertentu dengan cara mengganti atau mensubstitusi nilai x pada bentuk fx pada bentuk fungsi fx sama dengan ax tambah b. Kita perhatikan yang contoh. Yang A, 1 pasangannya A, 2 pasangannya A, 3 pasangannya C, 4 pasangannya C, 5 pasangannya E. Dengan begitu, perhatikan diagram pada panah pada gambar 2.9. Tentukan domain, kodomain, range, bayangan dari 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti dia menjadi seperti ini. Domain itu daerah asal. Daerah asalnya berarti dia ada 1, 2, 3, 4, 5. Ini yang di depan. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kodomain. Kodomain itu adalah daerah kawan atau daerah kawan ya. Kita lihat daerah kawannya adalah ada A, B, C, D, dan E. Kita tulis semua, itu namanya kodomain. Yang ketiga ada range. Range itu adalah daerah kawan yang mempunyai pasangan atau yang menjadi hasilnya atau daerah hasil, yaitu A, C, dan E. Bayangan oleh 1 pada fungsi f adalah f dalam kurung 1 bayangannya A, f dalam kurung 2 bayangannya A, fungsi dalam kurung 3 bayangannya C, f dalam kurung 4 bayangannya C, dan f dalam kurung 5 bayangannya adalah E. Kita perhatikan soal yang berikutnya. Diketahui fungsi f didefinisikan sebagai berikut. Fx sama dengan 2x pangkat 2 dikurang 3x ditambah 1. Tentukan nilai fungsi untuk fx sama dengan fungsi fx untuk x sama dengan 2. Nanti cara menyelesaikannya tinggal kita substitusikan. Kita tulis dulu. Yang pertama, kita substitusi nilai x sama dengan 2 ke fungsi fx sama dengan 2x pangkat 2 dikurang 3x tambah 1. Sehingga fx menjadi 2x pangkat 2 dikurang 3x tambah 1. Kita ubah huruf x-nya menjadi angka 2 sesuai dengan permintaan soal. Berarti dia menjadi 2 dikali sesuai dengan permintaan soal, kita buat percoretannya. Setiap angka x di sini diganti menjadi 2 sehingga dia akan menjadi 2 dikali 2 pangkat 2 dikurang 3x, berarti 3 dikali 2. 3 dikali 2 ditambah 1. 2 pangkat 2 menjadi 4. 4 dikalikan 2, dia akan menjadi 8. Kemudian dikurang 3 dikali 2, dia akan menjadi 6. Lalu ditambah 1. 8 dikurang 6 menjadi 2, dan ditambah 1 menjadi 3. Sehingga tentukan fungsi nilai, berarti fungsi nilai dari x sama dengan 2, nilainya adalah 3. Yang ini.
Yang berikutnya, substitusikan untuk X sama dengan negatif 3. Untuk X sama dengan negatif 3 berarti kita tulis lagi fungsinya. Fungsinya adalah fx sama dengan 2x pangkat 2 dikurang 3x tambah 1. Berarti kita ubah x-nya menjadi angka negatif 3. Berarti dia menjadi 2 dikali negatif 3 pangkat 2 dikurang 3 dikali negatif 3 ditambah 1. Negatif 2 dikuadratkan menjadi 9. 9 dikali 2 menjadi 18. Lalu negatif 3 dikali negatif 3 menjadi positif 9. Terakhir ditambah 1 sehingga totalnya menjadi 28. Nah, materi berikutnya adalah menyatakan fungsi dalam diagram panah, diagram kartesius, dan himpunan pasangan berurutan. Materi ini akan dipelajari di pertemuan atau di video berikutnya. Bapak tutup video hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.